81 tahun Indonesia merdeka, jejak perjuangan mempertahankan kemerdekaan masih bisa ditemui di sejumlah sudut kota Surabaya. Kini bagaimana tempat-tempat itu dirawat dan dimaknai, berikut liputannya. 81 tahun Indonesia merdeka, sejumlah sudut kota Surabaya masih menyimpan jejak perlawanan arek-arek Surabaya. Dari insiden perobekan bendera di Hotel Majapahit hingga pertempuran di Jembatan Merah. Di balik kemegahan Hotel Majapahit, salah satu ikon Jalan Tunjungan, tersimpan sebuah peristiwa yang menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada 19 September 1945, hanya sekitar 1 bulan setelah proklamasi, warna biru pada bendera Belanda yang dikibarkan di hotel ini dirobek. Saat itu, bangunan ini dikenal sebagai Hotel Yamato, sebelumnya bernama Hotel Oranye. Dalam gelapnya malam pada 18 September 1945, sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Meester Inderich ten Ploegman mengibarkan bendera merah putih biru di bagian atas hotel. Karena gelap, warna biru tak terlihat dari bawah. Keesokan harinya setelah matahari terbit, ketegangan memuncak. Bagi para pemuda Surabaya, tindakan itu dipandang sebagai simbol kembalinya kekuasaan Belanda di tengah semangat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Para pejuang kemudian menaiki bagian atas hotel dan merobek warna biru pada bendera itu hingga menyisakan merah putih. Lebih dari 8 dekade berlalu, tempat yang dulu menjadi simbol ketegangan kini berada di tengah denyut kehidupan kota, namun kisahnya terus dihidupkan. Pemerintah kota Surabaya misalnya masih menggelar teatrikal perobekan bendera untuk menjaga ingatan atau mengenalkan peristiwa itu kepada masyarakat. Dari Jalan Tunjungan, jejak perjuangan membawa kita ke kawasan Kota Lama Surabaya. Di kawasan ini berdiri Gedung Internasio, bangunan yang menjadi salah satu saksi meningkatnya ketegangan antara pejuang Indonesia dan pasukan sekutu di Surabaya pada akhir Oktober 1945. Pada 25 Oktober 1945, pasukan sekutu mendarat di Surabaya. Gedung Internasio kemudian digunakan sebagai salah satu markas pasukan Inggris. Di tengah situasi yang semakin tegang, para pejuang Indonesia mengepung gedung ini selama pertempuran 28 sampai 30 Oktober 1945. Pada 30 Oktober 1945 sore, ketika Brigadir Jenderal AWS Malabi bersama rombongannya berada di sekitar lokasi untuk meredakan konflik dan menyampaikan kesepakatan penghentian pertempuran, situasi kembali memanas. Kontak senjata pecah, Malabi kemudian tewas di mobilnya yang meledak di antara Gedung Internasio dan Jembatan Merah. Peristiwa itu menjadi salah satu titik penting yang memperburuk hubungan antara pasukan sekutu dan pejuang Indonesia sebelum pecahnya pertempuran 10 November 1945. Peristiwa itu menjadi salah satu titik penting yang memperburuk hubungan antara pasukan sekutu dan pejuang Indonesia sebelum pecahnya pertempuran 10 November 1945. Peristiwa di sekitar Gedung Internasio bukan sekadar cerita tentang sebuah bangunan tua. Ia adalah bagian dari rangkaian peristiwa yang memperlihatkan bagaimana situasi pasca proklamasi berkembang menjadi konflik terbuka. Kalau saya menyebutnya adalah pertempuran Surabaya atau Battle of Surabaya, bukan pertempuran 10 November, karena kalau pertempuran 10 November seakan-akan hanya satu hari aja terus kemudian Surabaya takluk. Enggak, 10 November itu adalah gempuran pertama sekutu, lalu kemudian terjadi pertempuran semakin ke selatan karena mereka berhasil mendesak pejuang-pejuang Surabaya akhirnya sampai ke selatan, keluar dari Surabaya itu di akhir November. Tak jauh dari Gedung Internasio terdapat Jembatan Merah. Di jembatan dan jalan yang dulu menjadi ruang pertempuran, kini justru menjadi bagian dari aktivitas masyarakat setiap hari. Pada 1945 di kawasan sekitar jembatan ini terjadi peristiwa yang kemudian menjadi salah satu pemicu meningkatnya ketegangan antara Indonesia dan sekutu. Jembatan yang kini menjadi penghubung warga dan kawasan perdagangan menjadi saksi perlawanan arek-arek Surabaya. Sejarah tak selalu hadir dalam bentuk bangunan yang sunyi, kadang ia berada di tengah keramaian. Nah, gara-gara Malabi tertembak itulah kemudian ada ultimatum kan, bahwa pemuda Surabaya harus menyerahkan senjatanya,
batas waktunya itu tanggal 9 November malam, kalau tidak 10 November pagi itu akan digempur habis-habisan dari laut, dari udara maupun dari infanteri darat. Dan sejak itulah Jembatan Merah itu memang akhirnya menjadi salah satu lokasi yang diperebutkan antara pemuda Surabaya dengan pasukan sekutu. Dari kawasan Jembatan Merah, kita bergerak menuju simbol yang kemudian dibangun untuk mengenang pengorbanan. 7 tahun setelah pertempuran berdarah 10 November 1945, sebuah monumen setinggi 41,15 meter berdiri di jantung kota Surabaya. Tugu Pahlawan diresmikan Presiden Soekarno pada 10 November 1952. Bentuknya menyimpan pesan. Tubuh tugu memiliki 10 lengkungan, 11 ruas, dengan ketinggian 45 yard yang merujuk pada tanggal 10 bulan 11 tahun 1945, tanggal yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Di bawah kawasan monumen, sejarah itu kembali diceritakan melalui Museum 10 November. Disinilah generasi sekarang bisa melihat kembali berbagai kisah perjuangan melalui koleksi dan materi sejarah seperti foto, senjata rampasan, artefak peninggalan pertempuran di Surabaya, serta diorama elektronik dan statis. Kita juga ada fasilitas pemandu, mungkin butuh penjelasan yang lebih detail, sama ada suaranya Bung Tomo yang bisa didengar oleh pengunjung, dan ada juga diorama statis 1 dan 2, di situ juga ada penjelasan tentang visualisasi tentang perobekan, tentang peresmian tentara Indonesia, TNI kayak gitu, BKR dan KNI. Terus ada juga ruangan diorama elektronik. Jadi itu menceritakan tentang peristiwa pertempuran 10 November yang berdurasi sekitar 8 menit. Begitu. Museum ini juga ramah bagi penyandang disabilitas. Selain disediakan huruf Braille, terdapat salah satu koleksi baru yaitu miniatur Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan yang berdiri kokoh kini bisa diraba oleh para penyandang disabilitas. Jadi setidaknya mereka meresapi atau menjiwai melalui miniatur ini. Nah, Tugu Pahlawan menurut Bung Karno tidak perlu menghadirkan patung-patung karena tokoh-tokoh itu bersifat temporer. Sebaliknya, tugu ini harus menggambarkan keabadian. Jejak perjuangan di Surabaya ternyata tak berhenti pada 1945. Ia diwariskan melalui bangunan, museum, peringatan, pendidikan, dan cerita yang terus disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bagi kita kaum muda itu, kita bisa secara nyata itu lihat bahwa perjuangan leluhur-leluhur kita itu dapat terdokumentasi dengan baik, dan juga kayak kalau kita lihat secara bukti itu ada gitu loh Kak, buktinya Kak. Jadi semakin menambah semangat kita buat ya selalu berjuang memajukan bangsa dan negara. Mungkin alat yang pernah dipakai waktu semasa perang dahulu bisa diabadikan di museum juga, atau bisa dari kayak hotel yang tempat perobekan bendera itu juga bisa masih dikenang sama orang-orang, kayak ada dari sejarahnya atau bagaimananya itu juga bisa. Iya, masih bisa dikenang. Oke. Bagi generasi hari ini, menjaga kemerdekaan tak lagi mengangkat senjata, tetapi memastikan semangat perjuangan, persatuan, dan pengorbanan para pendahulu tak hilang di telan zaman. Tim Liputan CNN Indonesia.